Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tak henti-hentinya kita panjatkan segala puji dan juga syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan berbagai nikmat dan juga karunia-Nya kepada kita semua. Yang paling terbesar adalah nikmat keimanan dan juga keislaman, serta berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, junjungan kita, dan orang yang harus paling kita cintai di muka bumi ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada keluarganya, sahabatnya, dan siapapun yang mau mengikuti sunnahnya sampai datangnya hari kiamat kelak. Ikhwanil kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Tentunya setiap orang pastilah menginginkan kebahagiaan. Sebagian orang menganggap bahwa kebahagiaan itu ada pada harta. Sebagian yang lain menganggap bahwa kebahagiaan itu ada pada kedudukan. Sebagian yang lain menganggap bahwa kebahagiaan itu terletak di dalam kemasyhuran, ketenaran, atau dalam bahasa sekarang viral, dan berbagai macam anggapan. Tetapi sesungguhnya keberuntungan yang sebenarnya adalah kebahagiaan yang hakiki ketika seorang hamba pada akhirnya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat ke-185, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka lalu dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka berarti dia telah memperoleh kemenangan, keberuntungan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kesenangan dunia itu melainkan hanya kesenangan yang menipu. Maka inilah sesungguhnya kebahagiaan yang hanya didambakan oleh setiap hamba Allah yang beriman. Di dalam surat yang lain, dalam surat Hud ayat ke-106,
dan juga sampai ke 108. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, fa ammal ladzina syaqu fa finnar lahum fiha zafirun wa syahiq. Adapun orang-orang yang celaka hidupnya, maka tempatnya berada di dalam api neraka. Mereka merintih-rintih di dalam api neraka tersebut. Khalidina fiha madamatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alul lima yurid. Mereka kekal berada di dalamnya selama langit-langit dan bumi masih ada, kecuali apa yang dikehendaki oleh Rabbmu. Sungguhnya Rabbmu adalah zat yang memperbuat segala apa yang dikehendakinya. Wa ammal ladzina su'idu, adapun orang-orang yang diberi kebahagiaan, fa fil jannah, maka tempat mereka berada di dalam surga. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ard, mereka kekal berada di dalam surga tersebut selama langit-langit dan bumi masih ada. Illa ma syaa rabbuk, kecuali apa yang dikehendaki oleh Rabbmu. Ata'an ghaira majhud, sebagai pemberian yang tidak akan pernah terputus. Maka apabila seorang hamba diluruskan jalannya oleh Allah di dalam kehidupan dunia ini, sehingga hidupnya meniti langkah demi langkah untuk sampai kepada surga Allah, dan semakin menjauh dari api nerakanya, itulah sesungguhnya kebahagiaan yang hakiki. Bukan pada kehidupan dunia yang bergelimang dengan harta, tapi jauh dari agama. Karena itu adalah kebinasaan, bukan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah banyak memperingatkan kita akan hal ini di dalam Al-Quranul Karim. Dan di antara kisah yang bisa kita ambil pelajarannya dan disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim adalah tentang Qarun. Bagaimana Allah menyebutkan di dalam surat Al-Qasas pada ayat yang ke-79 dan selanjutnya, wa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Allah katakan bahwa Qarun itu keluar di tengah-tengah kaumnya dengan segala perhiasannya, yang perhiasannya itu luar biasa, ya. Bahkan gembok dari gudang hartanya itu tidak mampu diangkut oleh beberapa orang yang kuat, ya. Lalu Allah katakan, qala alladziina yuriduna al-hayatad dunya, berkatalah orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin azim. Alangkah indahnya, alangkah menyenangkannya kalau kita diberi seperti apa yang diberi kepada Qarun. Innahu ladzu hazzin azim, sungguhnya itu adalah keberuntungan yang besar menurut orang-orang yang menginginkan dunia. Mereka pikir bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya terletak di dalam hartanya Qarun. Ketika dia memiliki segalanya dan memamerkannya di tengah-tengah manusia, padahal Allah tabaraka wa ta'ala menjadikannya binasa di tengah-tengah hartanya,
dan ditanam di dalam bumi, Allah tenggelamkan dia dengan hartanya. Ya. Makanya orang-orang yang wa ammal ladzina utul ilm, orang-orang yang Allah beri ilmu agama kepada mereka, apa yang mereka katakan? Wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan wala yulaqqaha illa sabirun. Celakalah kalian, wailakum thawabullah khairun, sesungguhnya pahala yang dijanjikan oleh Allah di akhirat kelak itu jauh lebih baik dari segala harta yang dimiliki oleh Qarun yang telah menjauhkannya dari Allah dan Rasulnya. Bagi siapa akan menjadi lebih baik? Liman amana wa amila salihan. Pahala yang dijanjikan di sisi Allah itu akan menjadi lebih baik daripada harta benda dunia hanya bagi orang-orang yang memang mempunyai keimanan dan beramal soleh. Dan tidak demikian bagi orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan ketamakan dan kerakusan terhadap dunia serta menjauh dari Allah dan Rasulnya. Namun ini bukan hal yang mudah, sehingga Allah katakan di akhir ayat wala yulaqqaha illa sabirun. Tidak ada yang diberi kemampuan untuk bertahan di atas keimanan dan amalan saleh walaupun dunia tidak menghampiri dirinya, kecuali hanya orang-orang yang sabar. Dan sabar itu tidak mudah, ya, penuh dengan perjuangan. Makanya kata orang, memang harta itu bukan segalanya, tapi segalanya butuh harta. Ya, karena memang berat. Ya. Kita mampu untuk bersabar di atas segala ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita, tidak menyimpang, tidak lari dari garis yang telah disyariatkan oleh Allah. Di tengah-tengah segala masalah yang menimpa kita, itu bukan hal yang mudah. Ya. Maka pahala yang ada di sisi Allah akan menjadi lebih baik hanya bagi orang-orang yang sabar di atas keimanan dan amalan soleh. Tapi kalau hati kita masih penuh dengan ketamakan, kerakusan, kita gampang silau terhadap kehidupan dunia, sering sekali kita akan mengalahkan kepentingan agama demi untuk meraih kesenangan dunia. Maka kemudian kata Allah tabaraka wa ta'ala, fa khasafna bihi wa bidarihil ard, maka kami tenggelamkan dia di dalam bumi bersama rumahnya yang mewah dengan seluruh kediamannya. Ya, Allah jadikan sebagai pelajaran. Wa ma kana lahu min fi'atin yansurunah, dia tidak akan mempunyai penolong yang bisa menolongnya min dunillah, dari selain Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ma kana lahu minal muntasirin, dan tidak akan pernah ada seorang pun yang bisa menolongnya. Baik, maka ikhwani ibadallah rahimani wa rahimakumullah, kebahagiaan yang sungguhnya adalah ketika seorang dituntun hatinya oleh Allah untuk meniti kepada surga Allah dan menjauh daripada api nerakanya. Ya. Maka kalau kita lihat apa yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau menyebutkan beberapa
sebab yang mendatangkan kebahagiaan hidup. Ya. Kita akan sebutkan beberapa hal yang pokok dari apa yang beliau jelaskan untuk kita bisa mencapai kebahagiaan yang hakiki di dalam kehidupan ini. Hal yang pertama adalah iman wal amalus salih. Ini adalah yang paling pokok. Iman dan amalan yang saleh. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nahl ayat ke-97, Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha." Barang siapa yang beramal dengan amalan saleh, baik dari kalangan pria ataupun wanita, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia mukmin, apa yang Allah janjikan kemudian? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Walanadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan memberi balasan kepada mereka dengan sebaik-baik dari apa yang telah mereka perbuat. Jadi kuncinya adalah iman dan amal saleh. Janji Allah, Allah akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu bukan tentang harta. Ya, kalau kita fahami sebenarnya bukan tentang harta. Kehidupan yang baik itu adalah kehidupan yang penuh dengan berkah. Kehidupan yang menenangkan, mententeramkan, memberi kebahagiaan, ketenangan jiwa. Betapa banyak di dunia ini orang yang bergelimang dengan harta, tapi bahkan dia tidak merasakan ketenangan, ketenteraman di dalam hidupnya walaupun sesaat. Ya. Sehingga harta itu justru menjadi bumerang di dalam hidupnya. Bahkan dikatakan oleh sebagian ulama sampai dirinya sendiri tidak merasakan kenikmatan dari harta yang dia punya. Karena harta itu bukan jaminan daripada kebahagiaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah beliau bahagia hidupnya dengan harta? Jawabannya tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam hidupnya bersahaja, penuh dengan kesederhanaan. Ya. Tetapi beliau dibahagiakan jiwanya, ditenteramkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Suatu saat ketika beliau tidur di atas sebuah tikar, kemudian tikar itu membekas di punggung beliau. Umar ibnul Khattab yang melihatnya sampai menangis dan mengucurkan air mata. Ya Rasulullah, mereka para raja-raja Kisra dan Kaisar, Persia dan Romawi, hidup penuh dengan kemewahan, bergelimang harta. Sementara engkau adalah utusan Allah. Apakah kami carikan untukmu ya Rasulullah kasur yang lebih baik, sehingga beliau tidak perlu tidur di tikar yang begitu kasar dan membekas di punggungnya? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mali wahadhihi dunya, apa urusanku dengan dunia ini? Aku hanya ibarat seperti seorang musafir yang singgah di sebuah tempat, kemudian dia beristirahat, lalu dia tinggalkan tempat tersebut. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi sebenarnya bukan di masalah harta kebahagiaan kita. Jangan pernah kita berpikir ketika kita tidak punya harta, saya akan bahagia kalau saya menghabiskan segala daya upaya, kemampuan, kemudian waktu untuk mengumpulkan harta supaya saya bahagia. Itu pasti salah kaprah. Justru itu yang akan mendatangkan kesengsaraan ketika Anda mengorbankan agama demi harta. Ya. Sehingga demi mengumpulkan harta, ibadahnya terganggu, zikirnya terganggu, ya, terlebih lagi salatnya terganggu, bacaan Al-Qur'annya terganggu. Banyak kebaikan-kebaikan agama yang terganggu karena dia sibuk mengumpulkan harta. Ya. Justru ketika Anda jauh dari agama demi untuk mengumpulkan harta, maka disitulah letak kecelakaannya. Anda tidak akan meraih kebahagiaan, justru kesengsaraan. Apa kata Allah di dalam surat Thaha ayat 123 dan selanjutnya? Fa imma ya'tiyannakum minni huda, ketika datang petunjuk kepada kalian dariku, kata Allah, famanittaba'a hudaya fala yadhil wala yashqa, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, ajaran agamaku, maka dia tidak akan pernah sesat jalannya dan tidak akan pernah sengsara. Wa man a'rada an dzikri, namun barang siapa yang berpaling dari mengingatku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sungguhnya dia akan memperoleh kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia di hari kiamat kelak dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, wahai Tuhan penciptaku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal sebelumnya ketika di dunia aku adalah seorang yang bisa melihat. Apa kata Allah? Kadzalik atatka ayatuna, demikianlah dulu ketika di dunia datang kepadamu ayat-ayat peringatan kami. Apa yang engkau lakukan? Fanasitaha, engkau mengabaikannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini engkau akan diabaikan. Ya. Maka kebahagiaan itu bukan pokoknya pada harta yang dikumpulkan oleh seseorang, tapi pada keimanannya dan amalannya. Ini adalah kunci daripada kebahagiaan. Ya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu berbahagia hidupnya karena imannya yang kuat kepada Allah dan amalannya. Ya. Bagaimana beliau selalu bernikmat-nikmat dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menenangkan jiwanya, menenteramkan hatinya, dan mendatangkan kebahagiaan. Di sini saya akan nukilkan ucapan dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengenai gurunya Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah. Al-Imam Ibnul Qayyim pernah mendengar Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah mengucapkan, kata beliau, inna fid dunya jannah, sungguhnya di dunia ini ada surga. Ya. Di mana letaknya surga dunia itu? Di taman-taman permainan, di tempat-tempat wisata, atau di tempat-tempat kuliner, atau di mana letaknya surga dunia? Ya.
Kata beliau, inna fid dunya jannah. Sungguhnya di dunia ini ada surga. Man lam yadkhulha la yadkhul jannatal akhirah. Barang siapa yang tidak bisa masuk ke dalam surga yang ada di dunia, maka dia tidak akan bisa masuk ke dalam surga yang ada di akhirat. Ya. Kalau di dunia ini dia tidak mampu bernikmat-nikmat, bersenang-senang dengan surga dunia, berarti di akhirat dia tidak bisa masuk surga akhirat. Antum tahu nggak di mana letak surga dunia? Ya. Jangan sampai kita nggak bisa masuk bernikmat-nikmat dan bersenang-senang dengan surga dunia yang pada akhirnya kita terhalangi dari bersenang-senang dan bernikmat-nikmat di surga akhirat. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu kata beliau, qala li marrah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah pernah mengatakan kepadaku suatu saat, ya, ma yasna'u a'da'i bi, apa yang bisa dilakukan musuhku terhadapku? Ya. Mereka bisa buat apa terhadapku untuk menyengsarakanku? Ya. Karena mereka tidak akan bisa mensengsarakan beliau hanya dengan memenjarakan beliau, menyiksa beliau, bahkan sekalipun membunuh beliau. Ya. Kenapa? Kata beliau, inna jannati wa bustani fi sadri, karena surgaku dan taman keindahanku berada di dalam dadaku, di hatinya, di dalam jiwanya. Ya. In ruhtu fahiya ma'i, kemanapun aku pergi maka surga itu tetap ada bersamaku. La tufariquni, surga itu tidak pernah berpisah daripadaku. Artinya apa? Bahwa surga dunia ini didapat dengan ketenangan jiwa, ketentraman hati. Dan itu di mana letaknya? Di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, kok saya ibadahnya nggak bisa tenang, nggak bisa tentram? Justru saya kalau ibadah gelisah. Katanya surga dunia itu dalam ibadah. Saya ibadah malah gelisah saya. Ya. Sehingga ibadah itu tidak menyenangkan. Berarti apa yang salah? Berarti hati Anda masih jauh dari keimanan. Hati Anda perlu Anda obati karena masih penuh dengan ketamakan-ketamakan terhadap dunia dan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bisa mengumpulkan di dalam hati ini ketamakan, kerakusan terhadap dunia dan keinginan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibaratnya seperti air dengan minyak. Antum bisa nggak menggabungkan air dengan minyak? Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Dua yang tidak akan pernah bersatu. Ya. Sehingga kalau kita ingin merasakan surga dunia, memang harus kita buang jauh-jauh ketamakan dan kerakusan kita terhadap dunia yang menjauhkan kita dari Allah dan Rasulnya. Ketika hati kita memang betul-betul pasrah kepada Allah, bertawakal kepadanya, menginginkannya, mencintainya, merasakan, apalagi merasakan kerinduan kepadanya, nah disitulah baru kita akan merasakan nikmatnya ibadah tersebut. Ya. Makanya bagi orang-orang yang saleh, keindahan melaksanakan sholatul lail, menangis karena merasa takut kepada Allah di tengah keheningan malam, itu surga yang luar biasa. Ya.
Inilah yang kemudian membuat orang-orang soleh itu tidak akan pernah menjual keimanannya dengan harga berapapun daripada dunia. Ya. Karena kenikmatan surga dunia yang ada di dalam hati dalam bentuk ketenangan, ketentraman, kenyamanan yang lahir dari keimanan dan amalan soleh itu nggak bisa digantikan dengan harta benda dunia. Ya. Apalagi ketika harta benda itu membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang mampu menggunakan hartanya di jalan Allah, di dalam pintu-pintu kebaikan, menjadi sangat tinggi tingkatannya di sisi Allah. Termasuk dari orang-orang yang bersyukur. Syukur itu tidak mudah, karena ini level yang platinum. Ya, ini enggak level orang sederhana, ini level orang yang imannya sudah teruji, sehingga harta itu tidak lagi menguasai hatinya, walaupun dia mempunyai segalanya, sebab harta itu sudah menjadi alat untuk dia semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa Abdurrahman bin Auf sebagai seorang pebisnis sukses, semakin bertambah hartanya, semakin takut dia kepada Allah. Sehingga suatu saat di akhir hayatnya beliau sampai menangis terisak-isak. Ya. Ketika ditanya, "Kenapa engkau menangis?" Apa jawabannya? Karena hartaku semakin aku sedekahkan, semakin aku infakkan di jalan Allah, semakin dia bertambah. Sementara dia ingin menghabiskannya di jalan Allah, tapi setiap ingin dia habiskan di jalan Allah ditambah oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Kalau kita kan enggak. Kita sering juga nangis, ya kan? Kenapa antum nangis ya akhi? Iya, karena harta saya habis di jalan Allah, atau berkurang karena dipakai. Ya. Jadi nangisnya kita beda dengan beliau radhiyallahu an. Kita nangis karena kekurangan harta, kepingin harta tapi nggak dapat. Sementara beliau nangis karena ingin menghabiskan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, inna habsi khalwah. Ya. Ketika mereka memenjarakanku, itu sudah aku anggap sebagai khalwat. Khalwat itu adalah ketika seorang hamba bersepi-sepi dengan Allah. Dia melupakan semua kesenangan dunia, segala kesibukan, segala kepenatan, segala himpitan hidup, tekanan hidup. Dia hanya ingin bersepi-sepi dengan Allah, berduaan dengan Allah. Itu namanya apa? Khalwat. Ya. Dia menghabiskan keheningan waktunya dengan ibadah, zikir, baca Quran, sholat. Ya. Ini namanya khalwat. Kalau mereka memenjarakanku, itu adalah khalwat. Artinya apa? Bahwa ini bukan lagi penjara bagi beliau, tapi sudah menjadi kenikmatan dalam bentuk khalwat. Itulah saat beliau bersepi-sepi berduaan dengan Allah, atau bahasa sebagian orang bercumbu dengan Allah katanya, walaupun mungkin tidak pantas ya. Ya, karena kata bercumbu itu kan mengandung ya seperti ada syahwatnya di situ. Ya. Maka lebih tepatnya bersepi-sepi dengan Allah, bernikmat-nikmat dengan beribadah kepada Allah, itu khalwat.
Jadi nggak perlu demo kalau di penjara. Bagi orang-orang yang sudah tingkatannya seperti Syekhul Islam, nggak ada protesnya. Ketika beliau dizalimi dengan di penjara, kesempatan untuk khalwat. Kapan lagi untuk bisa bersepi-sepi berduaan dengan Allah, menghabiskan waktu bermunajat dengan Allah, nggak punya kesibukan lain. Ya. Karena memang surganya sudah ada di dalam dada, yaitu kenikmatan, ketentraman, ketenangan jiwa dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ini harus mempunyai hati yang benar-benar pasrah kepada Allah. Hati-hati, hati yang benar-benar menghamba kepada Allah dan tidak menduakannya. Kemudian kata beliau, wa qatli syahadah. Kalaupun seandainya mereka membunuhku, itu adalah syahid. Dianggap sebagai perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ikhraji min baladi siyahah. Dan jika mereka mengusirku dari negeriku, itu adalah perjalanan menuju Allah. Artinya apa? Bahwa semua himpitan, semua tekanan di dalam kehidupan, ya, kalau kita sudah membawa surga di dalam hati, maka tidak akan ada yang bisa menyusahkan kita. Kenapa? Karena semua itu akan berubah menjadi kebahagiaan dan kenikmatan. Sebab surganya sudah ada di dalam hati. Siapa orang yang bisa mengambil kebahagiaan kita kalau kebahagiaan itu kita bawa di dalam hati, bukan pada harta. Kalau kebahagiaan kita letakkan pada harta, hartanya hilang, selesai kebahagiaannya. Ya, uangnya kurang dikit, pusing dia. Ya, masalahnya cuma sedikit, sengsara hidupnya. Kenapa? Karena dia letakkan kebahagiaannya pada harta benda yang dia punya. Ya. Tapi kalau kebahagiaan itu dia letakkan di dalam hati, hatinya yang selalu berbahagia ketika dia bermunajat dengan Allah, ketika dia mendekatkan diri kepada Allah, itu tidak ada seorang pun yang bisa merenggutnya dan mengambilnya. Inilah surga dunia yang sesungguhnya. Baik, karena sudah masuk isya ya, kita berhenti sejenak untuk mendengarkan azan. Kita lanjutkan sedikit setelah azan. Al-muadzin yu'adzin, barakallahu fik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Akhwanil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Lalu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan tentang guru beliau, yaitu Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah. Wa alimallah, dan Allah Maha tahu. Ma ra'aitu ahadan, aku tidak pernah melihat seseorang atyaba aishan minhu, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih baik hidupnya daripada beliau. Ma'a ma kana fihi min dhaiqil aish, padahal beliau itu hidupnya dipenuhi dengan kesusahan. Beliau itu bukan orang yang berlimpah harta, bergelimang kesenangan dan gemerlap dunia, tidak. Ya, hidupnya susah kayak kita, serba kekurangan dari sisi harta. Banyak kesulitan yang beliau hadapi, bahkan pernah dipenjara, disiksa dan sebagainya. Ya. Fahuwa min atyabin nasi aishan, maka beliau termasuk dari manusia yang sangat baik hidupnya. Wa asyrahihim sadra, dan yang paling lapang dadanya. Wa aqwahum qalban, dan orang yang paling kuat hatinya. Ya. Wa asarrahum nafsan, dan yang paling bergembira jiwanya. Dengan segala kesulitan, kesusahan dan kepayahan hidup, tapi beliau itu hatinya lapang, hatinya, dadanya lapang, ya. Kemudian dipenuhi dengan, jiwanya dipenuhi dengan kegembiraan, ketenangan, ketentraman. Semua kenapa? Karena beliau membawa surganya berada di dalam hati. Beliau letakkan kebahagiaan beliau di hatinya, bukan pada apa yang dimilikinya. Ya. Sehingga apapun yang beliau hadapi, kemanapun beliau pergi, beliau tetap tenang, tentram, bahkan dibahagiakan hatinya dan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena surga beliau berada di dalam hatinya dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan iman dan amalan saleh. Ya. Taluhu nadratun na'im ala wajhih, dan itu terpancar, kelihatan bahwa beliau hatinya lapang, jiwanya tentram. Ya. Itu terpancar, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, melalui cahaya yang ada di wajahnya.
taluhu nadratun na'im, terpancar keceriaan nikmat ala wajhi, pada wajah beliau. Ya. Dan orang itu bisa dibaca dari guratan wajahnya, dari pancaran wajahnya. Ini orang lagi nggak punya duit, ya kan? Lagi susah pekerjaannya, atau lagi banyak masalah sama istrinya, itu kelihatan dari wajahnya. Ya. Nah, dan hebatnya beliau ini, segala kesusahan hidup yang beliau hadapi itu tidak berpengaruh kepada pancaran wajahnya. Wajahnya itu terlihat orang yang penuh dengan ketentraman, ketenangan. Kenapa? Karena hati beliau dipenuhi dengan surga. Ya. Jadi kalau raut wajah kita berubah karena segala kesulitan, kesusahan, kepayahan hidup, tekanan hidup yang kita hadapi, berarti kita belum mampu membawa surga di dalam hati. Iya. Kita kan kelihatan banget, antum punya masalah, ya kan, atau ana punya masalah tuh kelihatan banget di wajahnya. Murem gitu kan, lesu, lemes. Kenapa antum ya akhi? Ana mau mati aja akhi. Sebagian orang karena saking putus asanya mau bunuh diri. Allahul musta'an. Ya, jadi kuncinya itu di hati. Ya. Bawa surga di hati kita. Apa surganya? Dekatkan diri kepada Allah. Hadirkan hati di dalam menghamba kepada Allah. Maka ibadah-ibadah kita itu harus dengan hati. Jangan hanya dengan gerakan fisik. Misalnya sholat itu dengan hati. Ya, usahakan bagaimanapun caranya hati itu hadir di dalam sholat, merasakan kedekatan dengan Allah. Ya, menghayati bahwa kita sedang bermunajat dengan Allah, berbincang-bincang dengan Allah. Kan begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Apa kata Allah? Majjadani abdi, hambaku sedang memujiku. Ya. Jadi ini harus dihadirkan di dalam hati. Jangan pikirannya kemana-mana. Kalau kita terbiasa begitu Allahu Akbar, maka kita berada di alam lain. Ya, saatnya untuk mengembara di alam pikiran. Sampai ke Amerika, ya, sampai ke Jepang, sampai kemana-mana. Nah, kalau kita membiasakan diri seperti itu, biar sholatnya nggak kerasa, Ustaz. Apalagi imamnya lama gitu kan. Ya, akhirnya kita nggak pernah merasakan surga dunia di hati kita. Ya, karena kita ibadahnya nggak dengan hati, hanya dengan gerakan-gerakan fisik. Maka mari kita belajar ibadah itu dengan hati, supaya kita bisa membawa surga di dalam hati. Ketenangan kita, ketentraman kita, ya, itu ada di dalam hati. Kalau kita sudah bisa membawa surga di dalam hati berupa pendekatan kepada Allah, kecintaan kepada Allah, kerinduan kepada Allah, kepasrahan kepada Allah, ketergantungan kepada Allah, maka kita tidak akan terpengaruh dengan segala cobaan-cobaan dunia, ya, dan akan terpancar di raut wajah bagaimana kita terlihat merasakan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, ya, walaupun nggak punya duit. Ya. Santai aja. Kapan kita bisa santai ketika nggak punya duit? Kapan? Ketika kita sudah membawa surga di dalam hati. Ya. Tapi kalau surga itu tidak ada di dalam hati kita, nggak usah kan nggak punya duit. Punya duit kita resah. Punya duit kita galau, ya. Bahkan kita punya aset, justru aset itu menjadi beban pikiran kita.
Karena hati kita nggak punya surga. Maka kuncinya adalah iman dan amal soleh. Dan disinilah mengapa seorang betul-betul harus belajar secara keilmuan dan juga praktek ibadah, menerapkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang selalu ingin mendekat kepada Allah dan menjadikan surga berada di dalam hati kita masing-masing. Saya sudahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.